bisa nyalain teman gue dong, itu bukan teman gue yang salah. Lo kalau Siswi kelas 3 SMP ini mengalami trauma setelah mendapat penganiayaan dari teman-teman sekolahnya. Korban juga mendapat perawatan medis karena mengalami lebam di pipi. Setelah mendapat laporan dari orang tua korban, aparat Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan melakukan tindakan dengan menjemput satu persatu terduga pelaku pengeroyokan di rumahnya. Keempat terduga pelaku kemudian menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, keempat pelajar ini tidak mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang terjadi di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mamajang pada Jumat 23 September. Menurutnya, penganiayaan dilakukan oleh satu orang, sementara korban belum bisa dimintai keterangan. Jadi sudah kita amankan 4 dari beberapa pelaku yang kita duga pelaku dan sudah dalam proses interogasi. Namun karena sampai saat ini korban belum bisa kita ambil keterangan dan belum kondisinya belum begitu fit untuk diambil keterangan, itu menjadi kendala kami untuk menentukan apakah ini masuk kategori 170 atau 351. Polisi masih mengumpulkan alat bukti dan memanggil beberapa terduga pelaku lainnya untuk mengetahui motif dan pelaku penganiayaan. Warga di sekitar Pasar Kambawuna Lasehau, Kelurahan Laimpi Muna, Sulawesi Tenggara digempar melihat kondisi Laharidin terduduk lemas bersimbah darah di selokan. Pria yang diketahui berprofesi seorang guru di Muna Barat ini sebelumnya terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan seorang pria. Warga sekitar tidak ada yang berani melerai karena pelaku memegang senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke puskesmas namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku yang belakangan diketahui bernama Latapasi menyerahkan diri ke polisi pasca perkelahian. Pria yang juga seorang guru itu kemudian ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi belum mengetahui motif perseteruan dua guru tersebut. Petugas juga menemukan sebilah parang yang diduga digunakan pelaku menganiaya korban. Setelah itu ada yang tolong enggak? Takut semua orang. Orang yang punya parang baru ini dia. Oh, pelakunya habis dia potong dia kemana? Dia lari. Kejadiannya itu sekitar jam 05.30 Pak. Iya. Pelaku langsung datang mengamankan diri di kantor polisi, mengembuskan napas terakhir. Pelakunya menggunakan apa, Pak? Pelaku untuk sementara diduga menggunakan sebilah parang. Petugas Polsek Kabawa mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Sementara jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Pelaku dan korban saling bertetangga. Meski sama-sama seorang guru, keduanya mengajar di sekolah yang berbeda. Sungguh miris melihat guru yang seharusnya jadi contoh saling bertikai mempertaruhkan nyawa. Pelajar yang harusnya sibuk menuntut ilmu malah saling merugi. Dunia pendidikan seharusnya diwarnai dengan pembelajaran dan pengembangan jati diri bagi para siswa-siswa. Jadi tidak heran jika para murid saling merundung satu sama lain. Jika yang dijadikan contoh adalah oknum-oknum guru yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian, perlu digarisbawahi, mendidik anak bukan serta-merta tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab lu sebagai orang tua. Jadi, bekalilah anak lu dengan hal-hal yang positif dan baik, agar anak lu memiliki kepribadian yang baik dan memiliki rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Hari ini gue mendapat laporan pengaduan. Gue sudah bergabung dengan Bapak Apriludin, pengacara korban kasus pemerkosaan. Selamat pagi, Bapak. Bapak April, laporan yang ingin Anda sampaikan. Halo Bapak Apri, bisa dengar suara saya? Bisa. Bapak Apri, Bisa, Pak. laporan yang ingin Anda sampaikan. Silakan Bapak. Baik.
kami selaku kuasa hukum anak korban, ini kejadiannya tanggal 29 Agustus tahun 2022. Dan pada saat itu pukul 11.30, ibu korban itu kemudian mendapati anaknya itu ada darah di kemaluannya, dan kemudian ibu korban langsung melapor ke Polsek Ciompu. Nanti di tanggal 30 Agustus baru anak itu kemudian mengaku. Dan sampai hari ini sudah hampir 1 bulan, laporan ini di Polsek Ciompu ini belum ada tersangkanya. Keluarga dari anak korban ini sangat kecewa dengan penanganan yang ada di Polsek Ciompu. Karena sudah hampir 1 bulan terkait dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak ini belum terungkap. Padahal ini diduga dilakukan oleh gurunya menurut pengakuan anak korban tersebut. Bapak Apri. Sementara anak korban juga ini adalah anak yang berkebutuhan khusus, difabel. Bisa dikategorikan seperti itu, Pak. Baik, Bapak Apri. Apa harapan yang ingin Anda sampaikan ke pihak berwenang saat ini? Yang ingin kami sampaikan bahwa agar Polres Buton mengambil alih kasus tersebut, karena kasus seperti ini di Pulau Ciompu ini sudah terlalu banyak, dan yang kita harapkan kepada Polres Buton untuk segera menemukan pelakunya dan dihukum. Baik, terima kasih Pak Apri. Saya akan bantu menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang tepat. Semoga bisa muncul titik terang dari kasus Anda. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Aprilia. Lapor Pak Polisi, di sekitar Karangsetra, Bandung masih rawan penjambretan. Sangat meresahkan. Mohon patrolinya, Pak. Laporan selanjutnya, laporan dari Ed Harja. Di sekitar Pekayon, Bekasi, masih sering terjadi aksi begal menggunakan senjata tajam. Sangat membahayakan. Mohon patrolinya, Pak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.